tahu bahwa dengan adanya tingkat komisi yang besar sehingga tidak memadai dan tidak layak. Logika dong. Bank saja paling tinggi 5%. Ini sampai 300%. Wah, malah seneng lagi. Apalagi diundangnya pergi ke luar negeri, kan biasanya gitu. Makanya saya yakin teman-teman ini pasportnya pasti banyak stempelnya. Amin. Iya toh? Kalau nggak Singapura, Malaysia, paling jauh Thailand. Atau Hong Kong paling lama, iya toh? Udah betul enggak? Betul. Tapi udah hanya nyari masalah dengan coba kalau detailing nanti. Kita jalan-jalan kayak saya, di dunia sudah hampir semuanya. Tinggal akhirat aja yang belum. Istilahnya seperti itu. Hampir semua kota-kota besar di dunia saya sudah datengin. Dari mana? Ya dari bonus. Dari insentif tripnya, dari jalan-jalannya, istilahnya begitu. Nah, ada nggak was-wasnya saya? Nggak ada. Makanya kalau melihat paspor saya, apalagi saya kan buka ke luar negeri juga, itu nggak sampai setahun aja, itu hampir separuh buku sudah kena stempel semua. Ya, seolah-olah seperti itu. Tapi itu bukan kebanggaan, itu adalah wujud bahwa sesuatu yang kita lakukan bukan sia-sia. Apa tadi? Bukan sia-sia, sia-sia. Coba sampai ababnya ke sebelah. Apa tadi? Sia-sia. Ya, jadi kalau nggak sia-sia, itu berarti tanda kita itu semuanya akan mendapatkan lebihnya. Amin. Ya diimanin semuanya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah makanya Bapak Ibu, saya selalu katakan, niat saja kita mau lakukan, itu sudah dibukakan ya. Betul enggak? Niat loh. Apalagi ketika Anda mau melakukan, wah luar biasa. Tuhan akan mudahkan dan akan menjadi Grandmaster. Amin. Di situ Bapak Ibu, makanya tolong kepada Anda semuanya. Kita tahu apa yang menjadi kendala kita sekarang ini. Kalau kita sudah tahu, coba siasati agar kita tidak terjebak lagi. Tetapi kita sadari, kita tahu, tetapi kita menyerahkan diri terus. Tidak ada bariernya lagi. Mulai diseleksi. Tidak semua teman, dia tidak berniat baik, jahat sama kita kok. Tetapi informasinya tidak semuanya adalah baik dan bisa bermanfaat. Apa tadi? Manfaat. Bukan manfaat ya. Manfaat ya. Jadi manfaatnya ini tekan sekali supaya apa? Jelas bahwa itu tidak melebihkan dalam kehidupan saya, bahkan menjerumuskan dan menyesatkan saya. Nah, kalau ini menjadi dasar Anda untuk mau mendasarkan patokan kita, insya Allah kita bisa menseleksi. Akhirnya kita pilah-pilah, layak enggak untuk saya datengin? Tidak layak, sorry. Next, cari yang lain. Seolah-olah begitu. Ya, karena kalau enggak, sampai kapan? Saya selalu katakan ini ada tembok ya, ini tembok nih, tembok ya. Saya dobrak begini, dobrak lagi. 15 kali saya dobrak, kira-kira apa yang terjadi? Hancur enggak? Badan saya yang hancur. Bukan temboknya pakai beton kok hancur dari mana? Nah Anda ini loh sudah 15 perusahaan kok dijalani semua, hancur nggak Anda? Hancur. Hancur. Jangan ketawa, jawab. Ditanya kok. Saya minta jawaban malah cengengesan. Hancur. Hancur nggak? Itu yang terjadi saya 23 tahun yang lalu. Makanya ketika saya tahu bahwa ini hancur, nggak bisa. Keliling Indonesia. Enggak, soalnya lagi tobat. Tapi lupa tobatnya hilang hati kayaknya enggak ya. Akan itu tadi. Makanya proses ini adalah keyakinan kita. Selalu saya katakan kemarin yang sudah ketemu saya bercerita kan, ada 2 orang, betul? Karena saya lihat masih ada yang belum dengar nih. Ada 2 orang nih, disuruh lari ke gunung. Penontonnya kiri kanan nih, penonton semua kiri kanan nih. Proses berjalan, berlari, tahu-tahu dibilang, wah lari dia. Pada saat lari, kiri kanan nyorain. Kelly gak salah lo. Udah 21 tahun. Padahal dia nggak tahu bahwa kita ada perubahan plan dan sebagainya. Akhirnya apa? Orang itu melanjutkan gak larinya? Mati dia di jalan, betul ya? Mati nggak? Matilah, karena apa? Karena dia dengerin kiri kanannya. Tetapi ada 1 orang, dia lari terus, disorakin dengan yang sama, bahkan lebih heboh.
Tapi dia terus lari. Ternyata dia sampailah di gunung sana. Sampai di gunung ditanya, gimana kamu bisa nyampe gunung padahal yang satunya mati? Jawablah dia, Tuli ternyata. ternyata dia bisu. Nah, bisu itu identik dengan apa? Tuli. Dengan tuli. Siapa namamu? Santos. Aduh, nyok. Santoso. Ternyata si Tuli itu adalah Santoso. Makanya tulikan untuk kita bisa merubah hidup dan memberikan yang terbaik untuk orang. Kalau kita tulikan, kita berikan yang terbaik. Coba, saya bangun rumah ini bukan semata untuk keluarga saya, tetapi hari ini saya buka. Kalau ini bisa merubah dan menjadikan paradigma Anda untuk lebih baik, kenapa saya takut? Paham maksud saya? Tetapi kalau hari ini, malam ini, saya sudah coba untuk mengakomodir Anda semuanya. Tetapi kalau Anda tidak mau berubah juga, the show must go on. Apa itu tadi? The show must go on. Jadi jangan salahkan saya, jangan salahkan teman-teman Anda yang sudah berusaha memanggil, tetapi Anda tidak mau berubah. Dan Anda hanya klise saja bahwa saya ingin bertobat. Gak taunya balik lagi ke tempat asal. Iya. Saya katakan tadi sama masnya tadi, gimana caranya? Lepaskan, tinggalkan komunitas itu. Bohonglah kalau kita mau berhenti dari minum, kita berhenti dari mabok, tapi bergaulnya dengan lingkungan yang pemabok. Bisa enggak? Kecuali kita di Ustadz aja masih tergoda. Bahkan dikatakan ketika kita ingin membuat pertobatan di dalam satu komplek, apa itu? Prostitusi. Jangankan para ustadz ataupun pendeta yang datang ke sana, tapi suruhlah ustazah, suruhlah pendeti yang ibu-ibunya, paham? Untuk apa? Ya untuk menjaga. Sekuat iman kadang kuat, Imron. Yang takutnya Imron, betul ya? Godaan-godaan itu. Makanya hindari, bukannya kita tidak mau. Nah kalau hari itu bisa, ngeri nggak Bapak Ibu? Saya udah kayak jadi Ustadz Abdul Somad nih. Udah serius ini. Bukan tak lihat mantannya udah serius bener ini kayaknya. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya kalau memang niat seperti itu, keluar dari lingkungan itu. Saya ajarkan juga kok kemarin, kalau perlu nomor kita, simpan. Ganti nomor baru. Nomor lama jangan dibuang. Tapi malam dicek lagi. Siapa yang nelpon-nelpon. Layak nggak untuk dikontak balik? Nggak layak, tinggalin. Tapi kalau layak, telepon ulang. Sampai Anda bertumbuh di kalau memang lihat ke Kelly, sampai di Kelly-nya bertumbuh, punya income, punya bonus, baru pasangkan HP yang lama. Panggil teman-teman kita yang masih di BO-BO itu. Malah itu ladang kita untuk membuat dia berubah. Tunjukkan bonusku. Keren nggak kira-kira? Iya. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Mudah kok untuk menyiasati. Pertanyaannya mau atau tidak, itu aja. Tetapi kalau enggak juga, ternyata Anda masih senang ke Malaysia dengan gratis, masih senang ke Thailand dengan gratis, masih senang ke Hong Kong dengan gratis. Kenapa? Karena masih mau jadi pecundang. Nah kalau sudah seperti itu bukan karakter lagi, tapi apa tadi yang saya katakan? Sudah tabiat. Hati-hati loh. Saya melihat banyak orang di money game ini sudah menjadi tabiat. Tabiat sama karakter beda nggak? Nggak dijawab nih. Beda. Apa bedanya? Bisa bantu saya? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, mau kita discuss itu. Tabiat sama karakter. Tabiat itu sudah Jadi kalau tabiat ini sesuatu yang sudah menyatu, tetapi yang dilakukan adalah yang negatif. Dan kalau sudah seperti itu, bagaimana cara penginsafannya? Gimana caranya? Dikasih duit? Kasih duit. Tobat nggak kira-kira? Nggak tobat. Berapa banyak pun duit tidak akan tobat.
Tapi cara menobatkan orang yang sudah bertabiat seperti itu adalah apa? Adalah dia kehilangan orang yang dia cintai. Amin. Hati-hati. Hati-hati. Uang kadang kita dapat, kalau memang dapat. Sudah nggak dapat uang, orang yang kita cintai hilang. Rumah juga habis. Terus mau ngomong apa? Betul nggak? Dan kalau ini terjadi, waduh. Ya saya mohon, jangan ini terjadi dengan keluarga kita. Orang yang kita cintai hilang, baru kita berhenti. Baru kita tidak mau melakukan BO lagi dan sebagainya. Dikatakan ketika orang itu mau bertobat, percepatan dilakukan, maka percepatan juga perubahan dalam hidupnya akan terjadi. Betul enggak itu Bapak Ibu? Betul enggak? Ayo, nggak ada cara lain. Ya, soalnya saya lihat ini pada serius semua. Bukan serius karena tercengang, tapi mulai manggut kesannya kayak bener. Nggak tahunya nasi padangnya ini udah mulai mulek. Ternyata anginnya mulai kenceng, kayaknya mau tiduran ini lah di sini ya. Jadi itu yang terjadi ya. Ya Bapak Ibu ya, percaya Bapak Ibu. Ya saya sengaja malam ini kumpulkan bukan apa-apa. Saya bangga ketika Anda menjadi Grandmaster. Amin. Nggak ada lain. Ya. Nggak ada lain. Itu tujuan saya, targetnya. Kalau sampai Anda berubah, Anda nggak usah. Anda nanti sampai kaya di Keling, sampai banyak uangnya. Jangan datang ke saya bawa duit, malah tak omelin Anda. Ya maaf, Anda menghina saya berarti. Loh betul nggak? Terus ngasih duit saya gitu. Menghina nggak kira-kira? Iya. Betul ya? Terus apa Pak yang Bapak harapkan? Saya tidak minta sesuatu dari Anda, tapi saya hanya minta ketika Anda di panggung, ucapkan terima kasih bahwa Santoso telah merubah hidup saya dan bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Itu lebih dari cukup. Dan saya yakin Anda bisa melakukan itu. Siap! Kalau nggak mau apa lagi? Betul. Lihat bagian jantung. Bukan saya mau bawa Anda ke nangis nanti akhirnya ini momen-momen bahagia kita, betul ya? Kok disuruh nangis? Kita mau nyanyi disuruh nangis dulu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi makanya tolong sadari bahwa memang Anda niat untuk mau berubah menjadi lebih baik. Dan apa yang nanti diarahkan oleh leader Anda, oleh upline Anda, ikutin. Karena kalau sudah di Keling, nggak usah takut, tidak ada sesuatu yang menjerumuskan. Tetapi sesuatu itu adalah untuk perubahan Anda dan kita semuanya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar karena saatnya kita harus paham. Kita mau jalankan Keling tapi nggak tahu apa yang kita mau lakukan, percuma juga. Ya, untuk itu saya undang langsung, saya panggil orang yang luar biasa sampai dari Makassar pun datang ke sini Bapak Ibu ya. Ya untuk itu kita panggilkan Senior Brand Ambassador Master Andi Mahmud. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Ya ini Pak Andi Mahmud sudah master ya Bapak Ibu ya. Jadi tepuk tangan sekali lagi dong. Oke. Baik, apa yang saya mau ngomong nih? Kayaknya tadi baru dengan acara Pak Santoso juga. Ya, oke. Sebelumnya kita appreciate dulu ke Pak Santoso. Saya ini apa ya? Saya datang ke tempat ini baru yang keempat kali loh. Kalau datang ke sini Pak Santoso syaratnya harus corona baru bisa masuk ruangan ini. Artinya Anda yang masuk ruangan ini adalah orang-orang yang terpilih akan menjadi seorang corona besar, menjadi seorang master. Ya, tentunya kepada MC kita yang luar biasa, Bang Lisno ya. Wah, ini luar biasa hari ini kita jumpa orang-orang yang semangat dan tadi Pak Santoso udah dibuka ya. Jujur saja teman-teman semua, saya ini nggak pernah ikut MLM. Jadi basic saya ini bisnis konvensional karena saya latar belakang dari teknik sipil, dari engineer. Jadi kerja saya itu bikin jalan, bikin jembatan, bikin hotel. Namun karena 2002 saya sakit
kena kanker usus, akhirnya pakai produk Keling, alhamdulillah bisa sembuh dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi saya bersyukur bisa sembuh di sini dari produk ini, dan saya berpikir kok kalau produk ini bisa nyembuhin orang, kenapa kita nggak bantu orang? Jadi poinnya apa saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua adalah ketika kita menjalankan bisnis ini, niat kita apa? Ya, apakah kita ingin memanfaatkan orang atau kita ingin membantu orang? Jadi poinnya di situ, ya. Nah, juga buat teman-teman, saya lihat, saya nggak tahu apa Anda ini sudah pernah ikut MLM, dan jujur saya baru ikut MLM ini tahun 2002 ya. Pak Santoso sampaikan, saya pun tidak percaya apa itu MLM. Kalau yang saya tahu MLM itu adalah tipu-tipu gitu ya, selalu ngebluffing gitu ya. Kerjanya katanya santai tapi bisa duitnya banyak, itu gak masuk akal gitu ya. Sampai kemudian beliaulah yang meyakinkan saya, akhirnya saya coba jalankan bisnis ini, ikut sistemnya, dan akhirnya bisa jadi brand ambassador. Nah itu mungkin sekelumit pengalaman saya ya. Dan tentunya teman-teman semua, tentu tadi Pak Santoso sudah dijelaskan, masa lalu sudah lewat. Sekarang kita mau menggapai masa depan kita. Siap kira-kira? Siap. Nah, langkah pertama apa kira-kira? Kita udah nyesal nih ya, sudah lewat lah. Ke depan kita mau apa? Yang paling penting adalah kita harus punya tujuan, kita harus punya impian. Kalau impian jangan kecil-kecil lah. Kayak Pak Santoso sudah lihat nih kan, seperti apa rumahnya Pak Santoso. Minimal ya setengahnya lah rumahnya Pak Santoso seperti kita. Itu dulu Bapak Ibu. Pasti bisa kan? Pasti bisa. Nah itu, jadi di usaha ini paling penting itu. Kenapa kita harus punya impian yang besar? Karena modalnya sangat kecil. Kita dulu kan kalau di konvensional biasanya apa? Modalnya besar kan? Kita udah gadaikan rumah kita, semua aset kita sudah gadaikan. Apa kira-kira? Harus tidak ada cerita. Mau kepala di kaki di kepala, gak ada urusan. Saya harus sukses. Nah, teman-teman semua, saya melihat banyak orang-orang yang bergabung di bisnis MLM. Biasanya kenapa? Cepat patah. Kenapa? Modalnya kecil-kecilan. Makanya saya waktu Pak Santoso ngajak, saya sudah yakin produknya bagus, saya langsung putuskan dulu. Jadi mobile stokis waktu itu kalau nggak salah 20 juta. 20 juta saya langsung investasi. Itu tahun 2002. Tahun 2002. Lumayan ya. Kemudian waktu itu Pak Santoso saya coba jalani. Ya nggak begitu lama, kurang lebih 3 bulan Pak Santoso bilang, Pak harus buka stokis. Ya kan? Jadi saya juga belum percaya bisnis ini, tapi saya merasa bahwa produk ini bermanfaat dan kita bisa menjadi saluran berkah buat orang lain. Akhirnya saya buka stokis dengan 150 juta. Nah kira-kira kalau sudah buka stokis gitu, kira-kira masih mau main-main lah kira-kira. Nah kita di sini berapa kita join? 2,5 juta. Terus mungkin ada yang warrior, berapa tuh? 7,2. Kira-kira kalau nggak dapet, nyerah nggak kira-kira? Nyerah nggak? Makanya teman-teman semua, kita harus punya tujuan yang jelas dulu. Kita mau ngapain membangun bisnis ini? Demi siapa kita mau lakukan? Demi anak kita kah? Demi ibu kita kah? Demi orang tua kita kah? Tentunya orang-orang yang kita cintai. Itu dulu Bapak Ibu. Artinya saya sukses karena saya ingin membahagiakan orang yang saya cintai. Itu paling penting, karena itulah daya dorong yang sangat kuat. Nah, lemahnya kita itu selalu di situ. Dan kita butuh komunitas seperti ini, orang-orang yang semangat. Seperti kata Pak Santoso tadi, saya kebetulan di Pemuda Pancasila kurang lebih 10 tahun jadi sekretaris di wilayah. Anda tahu sendiri Pemuda Pancasila itu kayak apa kira-kira? Garang, sangar, suka ya macam-macam lah predikat itu. Apa yang saya lakukan ketika saya bergabung di Keling? Semua teman saya itu saya tidak pernah kunjungi lagi. Partai pun pada saat itu, saya kebetulan wakil ketua Demokrat pertama di Sulawesi Selatan, itu pun saya tinggalkan. Berarti apa? Saya harus cari lingkungan baru. Saya tidak mau otak saya dicerecokin dengan hal-hal yang negatif. Maka paling penting adalah selalu berprasangka baik. Dan hari ini teman-teman, malam ini kita ketemu satu perusahaan yang luar biasa yang punya komitmen. Anda tahu waktu kami join di Keling belum ada, Pak Santoso masih tinggal di situ, belum ada bukti. Kantor kita pun masih di mana? Masih di Mangga 2. Mangga 2 ngapain? Kontrak di ruko ya.
Nanti 2007 kalau nggak salah Pak Sani, kita pindah ke Tebet, udah beli Saharjo. Kemudian 2009 beli di Gatot Subroto, 2010 jadilah gedung itu. Nah, poinnya saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, masih adakah keraguan di antara Anda tentang apa yang kita jalani ini? Kalau Anda masih ragu itu kelewatan gitu ya. Sudah lihat Pak Santoso seperti ini, sudah lihat gedung Keling, sudah Anda lihat, mungkin nanti yang belum bisa lihat di sana, apalagi yang kita ragukan? Karena ingat, kata-kata Pak Santoso pernah saya dengar di kasetnya, kalau ada 1% saja keraguan di kita, itulah kegagalan kita. Maka yang paling penting adalah yakini dan imani bahwa kita bisa sukses di bisnis ini. Oke, itu poin paling pertama. Tapi tentunya Bapak Ibu, kita tentu meyakini kan baru dengar nih, betul enggak? Baru melihat, baru apa yang kita lihat. Tapi kalau kita mau yakin, tentu kan apa yang kita rasakan, pakai produknya. Atau menunggu sakit dulu seperti saya, kena kanker dulu baru ngerasain, pakai produknya. Karena di bisnis ini sederhana Bapak Ibu, kita nggak perlu jualan sebenarnya. Kita pakai produk ini, jadikan konsumsi ini menjadi supaya kita lebih sehat. Sebagaimana tagline-nya tadi, saya sehat, kamu sehat, kita sehat semua. Dan inilah yang kita perkenalkan kepada teman dan keluarga kita. Itulah yang menjadi magnet terkuat. Itu ujungnya gitu ya. Jadi pakai produknya, percaya dengan produknya. Kemudian Pak Santoso sudah kasih bukti komitmen perusahaan, apalagi ya. Nah, kemudian langkahnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau teman-teman yang sudah beberapa hari ini Pak Santoso sudah tunjukkan gimana sih caranya membangun tim. Tentu kita harus join dulu, kita harus yakin dulu, karena sesungguhnya yang sulit itu bukan meyakinkan orang. Apa yang sulit kira-kira? Meyakinkan diri sendiri. Bagaimana caranya supaya kita yakin? Ya kita pakai, kita lihat setiap ada acara kita datang. Karena pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Wah, itu loh yang paling penting. Jadi jaga lingkungan ini. Kalau perlu di rumah pun seperti itu. Ya jujur saja Bapak Ibu, saya juga jalani bisnis ini awal-awal orang tua nggak setuju. Nah kamu ini kan teman banyak, kamu kan sekolah tinggi-tinggi, masa ngerjain kayak gitu? Betul nggak kira-kira? Nah ini yang perlu kita sampaikan. Ya kalau belum ada buktinya ya sabar, buktikan kepada mereka sehingga suatu saat dia akan mendukung Anda. Utamanya pasangan kita biasanya. Ini pasangan, lingkungan, atau mungkin pun seperti Pak Santoso tadi bilang, orang-orang yang tidak mau ikut ya udah, yang mau aja, betul nggak? Mungkin 10 kita prospek nggak ada, yang mau cuma 1 orang ya apa-apa, kerjain aja terus, lama kelamaan akan jadi mungkin, gitu loh. Nah, tentu dalam membangun bisnis ini Bapak Ibu, sekali lagi kita membangun bisnis ini tujuannya apa sih? Saya mau tanya, mau dapat duit? Kalau mau dapat duit di mana-mana bisa dapat duit, betul nggak? Kita mau apa sebenarnya? Kalau saya jujur Bapak Ibu, saya jalani bisnis ini, saya pengen seperti Pak Santoso, punya banyak uang dan punya banyak waktu. Kalau duitnya banyak, waktunya nggak ada, enak nggak kira-kira? Lumayan. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada waktunya, itu yang paling parah. Itu 70-80% di seluruh dunia orang melakukan seperti itu ya. Dan kita pengen supaya bisnis ini menjadi bisnis kita, supaya suatu saat kita bisa mendapatkan yang namanya passive income. Punya teman banyak, punya waktu banyak, dan punya penghasilan luar biasa. Nah pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita punya penghasilan yang passive income, atau kata kalau Anda mungkin sering lihat di media sosial, bagaimana bisnis kita bisa autopilot tanpa kita bekerja, bisnis kita jalan terus. Kita pergi ke luar negeri, Pak Santoso pernah ke luar negeri kalau nggak salah hampir 2 bulan nggak pernah ketemu kita, bisnisnya jalan terus, bonusnya naik terus gitu loh. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Makanya luruskan dulu niat kita membangun bisnis ini apa, tujuan utama kita. Kita pengen jadi penghasilan yang pasif income ya. Makanya bisnis ini sederhana, walking, talking, eating, shopping, money coming. Betul nggak? Tapi pertanyaannya, membangun sistem itu butuh waktu nggak? Butuh. Betul nggak? Butuh pengorbanan, butuh waktu. Makanya ketika Anda membangun bisnis ini, pastikan Anda membangun dengan sistem yang benar.
Meskipun lambat, tapi hasilnya luar biasa. Pelipat gandaan atau eksponensial. Ya. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, kita di Keling sudah punya yel-yel. Berarti kan seragam enggak? Seragam. Tepuk tangannya sama, lagu-lagunya sama, atributnya sama, cara melakukannya sama. Seperti kalau kita salat ya di masjid, imam sujud, kita sujud semua. Supaya semua bisnis kita nanti, walaupun dari 10, 100, 1000, 10.000 dan 1 juta, itu akan berjalan serentak. Itulah yang membuat bisnis kita sangat dahsyat. Dan salah satu ya, Dan ini bukan di Indonesia ya. jadi bukan cuma di Indonesia, luar negeri juga di sama. luar negeri sama. Yel-yelnya sama. Makanya Bapak Ibu, jujur saja saya membangun bisnis ini saya butuh waktu 2 tahun untuk mempelajari ini. Benar nggak ini bisnis? Saya baca buku-buku, ternyata orang di Amerika ngapain? Jalani bisnis network marketing. Mereka bukan pengangguran, mereka bukan nggak punya kerjaan, mereka sudah stabil secara ekonomi. Tapi suatu saat mereka pengen punya waktu, karena suatu saat pasti pensiun, betul nggak? Suatu saat mungkin karena dia sakit dan sebagainya, akhirnya dia nggak punya penghasilan lagi. Mereka ingin punya lifestyle-nya tetap jalan dan penghasilannya terus bertumbuh. Itulah yang membuat kita mau membangun bisnis ini. Dan jujur saja Bapak Ibu, 2 tahun itu saya pelajari bagaimana sih jalan bisnis ini. Kenapa orang kok dari 1 perusahaan, 2 perusahaan, bahkan ada yang 15 perusahaan kok nggak sukses ya? Jujur ada sahabat saya nih, Pak Sahrul nih. Saya masih ingat beliau yang tawarkan satu bisnis waktu itu, tapi mereka menawarkan saya adalah support sistemnya Network 21. Ya, jadi di MW itu ada support system namanya Network 21. Dari situ saya belajar, oh ternyata membangun bisnis ini ada polanya. Jadi apapun kalau Anda mau sukses pasti ada pola. Polanya apa sih di bisnis ini? Sederhana sebenarnya. 4 hal yang paling penting dalam membangun bisnis ini. Pertama, konsultasi. Di sini kita konsultasi nggak perlu bayar loh, betul nggak Pak? Kalau kita di luar sana, kita pengen membangun rumah, gedung, hotel, perlu nggak konsultan? Bayar nggak? Bayar. Kita sakit datang ke dokter, bayar nggak? Bayar. Di sini tidak perlu bayar, tinggal konsultasi. Itu paling penting. Tujuannya apa? Bagaimana cara kerjanya? Tujuan itu kita bagi, mulai dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Buatkan game plan-nya, buatkan action plan-nya, buatkan daily activity-nya. Itu yang dikonsultasikan. Setiap selesai itu evaluasi, connecting terus sama apa yang kita. Apakah bisnis kita udah berjalan sesuai dengan arah yang sebenarnya? Pertama konsultasi. Kedua apa? Edifikasi. Apa itu edifikasi? Edifikasi adalah sesuatu cara bagaimana caranya meyakinkan orang, mengkondisikan, mengomong tentang kebaikan orang. Karena bisnis ini Bapak Ibu, kuncinya duplikasi. Kalau misalnya sekarang Pak Santoso ada, tidak bisa duplikasi. Tapi kalau Pak Santoso nggak ada gimana kira-kira? Bisnis kita masih bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kita harus edifikasi apa yang kita. Edifikasi siapa lagi? Kita edifikasi Keling, kita edifikasi produknya, kita edifikasi setiap pertemuan-pertemuan. Intinya itu. Terus yang ketiga apa? Teachable. Apa itu teachable? Kita harus belajar, kita harus tahu bagaimana membangun bisnis kita. Karena tanpa ilmu nggak mungkin. Ya, saya selalu dengar ceramah, kalau Anda ingin dunia harus dengan ilmu. Betul Pak Ustadz ya? Ada Pak Ustadz di belakang itu ya. Kalau kita mau akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau dapat dua-duanya harus dengan ilmu. Jadi pengetahuan penting. Setelah pengetahuannya dapat, diapain tuh? Kita sudah belajar dari pertemuan, dari buku, dari audio. Apa yang harus kita lakukan? Praktekkan. Setelah kita praktekkan, uji sesuai enggak? Setelah kita praktekkan sesuai, kemudian apa tugas kita selanjutnya? Mengajarkan. Mengajarkan kepada siapa? Kepada tim kita. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi duplikasi. Kunci membangun bisnis ini apa? Duplikasi. Kunci membangun bisnis ini apa? Duplikasi. Apa itu duplikasi? Melakukan persis apa yang dilakukan secara baik dan benar. Karena apapun Anda lihat, Kentucky Fried Chicken, McDonald, semua perusahaan-perusahaan internasional, kenapa mereka bisa sukses? Kuncinya adalah mereka punya sistem yang bisa diduplikasi.
Kalau bisa diduplikasi artinya apa? Oke, Bisa. silakan Pak Adi. Ini kayaknya diam-diam semua. Atau saya terlalu serius Pak San? Mohon maaf ini, saya nggak seperti Pak San. Pak San itu seorang entertainer sejati ya, penyanyi. Saya mungkin nggak tahu cocok itu jadi dosen kali ya. Oke, silakan. Ada. Digeser ya Pak. Iya. Oh iya mantap. Oh ya, silakan. Sehat. Jadi ngalah bapaknya luar biasa. Oke, lady first. Yang mau duduk bawah nggak apa-apa, Ya. saya nobar aja ya. Biar Oke, sekarang saya mau tanya, apa tadi kuncinya membangun bisnis ini? duplikasi. Apa? Duplikasi. Kayaknya kurang keras nih. Duplikasi. Saya harus sampaikan supaya sampai masuk ke dalam bawah alam sadar Anda. Jadi jangan lakukan sesuatu yang tidak bisa diduplikasi. Kasih. Karena duplikasi adalah kunci untuk melakukan penggandaan. Oke? Nah itu. Jadi sebenarnya bisnis ini cuma 3 sebenarnya. Pertama adalah apa tuh? Konsultasi. Terus kedua edifikasi. Terus ketiga apa? Yang keempat yang paling penting yang tidak ada di perusahaan lain. 3 tadi apa? Duplikasi. Kuncinya duplikasi. Tapi sebenarnya tadi apa? Konsultasi, edifikasi, teachable, duplikasi. Kemudian yang terakhir apa? Kolaborasi. Kalau kita bahasanya di Keling itu adalah unity is power. Contoh di sini saya kan enggak, Anda ini bukan grup saya ini. Saya ini dosen Pak Santoso juga. Tapi di usaha ini kita nggak boleh pilih kasih. Walaupun dia bukan grup kita harus wajib membantu mereka. Itulah yang membuat bisnis kita bisa tumbuh. Suatu saat misalnya Mas Wisnu nih kan, Mas Wisnu mungkin di Medan. Ya kan, saya ke Medan ngisi acara di grupnya Pak Wisnu. Tapi suatu saat downline saya yang di Medan, saya nggak perlu ke Medan karena ada Mas Wisnu yang bantu saya. Itulah yang membuat bisnis kita bisa tumbuh, jadi besar. Ya kalau bahasan kita bineka tunggal, berbeda-beda tetap satu, tapi tujuan kita sama adalah sukses dunia akhirat. Itulah tujuan kita. Ya, siap nggak kira-kira? Siap. Nah, saya lihat banyak ibu-ibu, ya, ini emak-emak ini luar biasa powernya. Walaupun mungkin emak-emak ini biasanya kalau baca buku kan rada-rada sulit ya Bu ya. Sekarang nanti ada podcastnya di Case System. Jadi di Keling ini, Keling adalah perusahaan yang terbaik menurut saya sampai hari ini. Kita punya support system. Di support system itu nanti ada buku, ada kaset, atau audio, ada training-training yang akan diajarkan kita bagaimana caranya kita membangun bisnis ini dengan cara yang benar. Artinya apa Bapak Ibu? Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, ketika Anda masuk di Keling, maka apa? Harus kembali dari nol. Ini yang membuat kadang-kala kita sulit. Masih ada pengalaman masa lalu ya masih kita mau pakai belum tentu terbukti. Dan saya sudah rasakan Bapak Ibu. Pertama Pak Santoso datang, itu saya jadi mobile stockist 20 juta, terus dikasih starter kit. Gak lupa saya Pak, 50 apa 30 saya dititip. Cepat sekali saya. Cepat, karena nggak pakai sistem. Jadi ketemu orang kadang-kala rada-rada ngancam juga. Mesti join gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Cepat. Bisnis saya tumbuh, tapi ternyata cuma 3 bulan rontok semua. Kenapa? Karena nggak pakai sistem. Oke, siap kira-kira? Siap. Dan saya percaya anda yang mungkin sudah banyak pengalaman membangun bisnis MLM ataupun bisnis online dan sebagainya. Paling penting adalah satu, apa tadi? Konsultasi. Terus kedua apa? Ya, edifikasi. Kalau Anda bisa edifikasi dengan benar, siapapun Anda bisa kasih join. Itu kuncinya. Terus ketiga apa? Teachable, duplikasi, kemudian Edifikasi. dan kolaborasi. Nah, kalau ini kita lakukan, bayangkan, kita dulu nggak tahu ya, kita cuma kumpul 5-6 orang. Tapi ternyata terjadi proses duplikasi yang luar biasa. Saya masih ingat pasanya, rata-rata pertumbuhan aplikasi kita itu bisa 10.000 per bulan, sampai 20.000 per bulan. Nanti setelah saya melihat eranya 2010-2011 terjadi penurunan. Karena banyak mereka yang cuman ngejar panggung saja tapi tidak belajar, akhirnya itu yang terjadi. Nah,
Nah, sekali lagi teman-teman semua, kunci membangun bisnis ini satu adalah rendah hati. Mari kita belajar, karena ini bisnis baru. Kita lakukan dengan cara-cara yang benar. Suatu saat saya percaya kita semua yang di ruangan ini akan menjadi Grandmaster, 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 Grandmaster. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.